Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan ya Tuhan, ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami terus tetap teguh di dalam Engkau, untuk kami terus tetap Tuhan berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jemaat Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7 kita melihat di sana berisi tentang khotbah atau ajaran Yesus di bukit. Nah, di dalam pasal yang sudah kita baca tadi, di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 itu diberi judul dua macam dasar. Nah, kita di sana bisa melihat ada dua macam dasar. Yang pertama, orang yang mendengar perkataan, mendengar khotbah, mendengar ajaran Yesus dan melakukannya. Nah, orang itu diumpamakan seperti orang yang bijaksana. Orang itu adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan yang kedua adalah orang yang mendengar perkataan Yesus, orang yang mendengar ajaran Yesus, khotbah Yesus, tetapi tidak melakukannya. Orang itu sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, di sini kita melihat ada satu fakta jemaat Tuhan yang terjadi baik antara orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Apa fakta tersebut? Yaitu mereka mengalami suatu fakta yang sama, yaitu tentang adanya badai. Badai datang kepada orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, dan juga badai datang kepada orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, bagaimana melihat bangunan yang dibangun itu, melihat bangunan tersebut di atas dasar yang benar, yaitu ketika badai itu datang. Di situ kita bisa melihat siapa yang bertahan dan siapa yang tidak, jemaat Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, di sana mengatakan bahwa dasar orang percaya yaitu Yesus Kristus. Dasar orang beriman ialah Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, banyak orang yang datang dan banyak orang yang mendengar tentang khotbah Yesus itu, jemaat Tuhan. Tetapi Yesus memberitahukan mereka bahwa ada hal yang terpenting dari sekedar mendengar. Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar mendengar apa yang Yesus ajarkan, yaitu apa? Melakukannya. Yaitu apa? Melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kita belajar ada dua hal.
Yang pertama, belajar dari orang yang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar dengan serius firman Allah. Orang yang mendengar dengan serius firman Allah. Kebijaksanaan itu diperoleh dari ketekunan kita membaca firman Tuhan. Kebijaksanaan itu diperoleh dengan kita membaca firman Tuhan. Karena apa? Dengan kita membaca firman, maka akan menumbuhkan pengertian kita dan pengenalan kita akan Kristus. Dengan membaca firman, kita akan mengerti tentang siapa Yesus itu dan apa saja yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita. Kebijaksanaan itu kita beroleh dengan membaca firman, jemaat Tuhan. Orang yang bijaksana juga dituntut untuk mengerti firman, yaitu dengan belajar firman. Supaya apa? Kita memiliki dasar yang kuat. Kita memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Orang yang bijaksana bukan hanya dituntut untuk mendengar, tetapi belajar untuk mengerti ajaran firman yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak akan mempersalahkan Tuhan di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita mengerti, karena kita belajar firman Tuhan. Orang bijaksana adalah orang yang mau mengatur hidupnya sesuai dengan firman. Orang yang bijaksana adalah orang yang mau mengatur hidupnya sesuai dengan firman Allah. Orang bijaksana, orang yang membangun hidupnya di atas dasar firman Allah, di atas dasar Yesus Kristus. Orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang bijaksana adalah orang yang membangun hidupnya di atas firman, di atas Yesus Kristus. Bangunan yang ada di atas batu itu harus dibangun, harus disusun satu persatu. Agar apa? Agar bangunan itu dapat kokoh. Harus diletakkan dengan tepat, dengan benar. Harus disusun satu persatu dengan tepat, jemaat Tuhan. Harus dibangun di atas batu itu dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Bukan hanya sekedar membangun, tidak. Tetapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Di atas dasar batu, bagaimana kita membangun kehidupan kita di atas dasar Yesus, di atas firman Allah, kita membangun kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita membangun kehidupan kita di atas Yesus Kristus, di atas firman Allah, maka akibatnya apa? Kita menang. Kita menang ketika badai itu datang, kita tetap kokoh, jemaat Tuhan. Kita tetap kuat, kita tetap bertahan saat badai itu datang. Kita menjadi orang-orang yang menang, jemaat Tuhan. Karena kita telah membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar, dengan belajar firman Tuhan, dengan mengerti firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar saja. Nah, orang bodoh adalah orang tidak peduli mau dasar apa yang dia gunakan. Yang penting rumahnya itu cepat dibangun. Yang penting rumahnya itu selesai dibangun. Dia tidak berpikir bahwa akan ada badai. Itu orang bodoh. Orang bodoh tidak mengerti ajaran Yesus. Orang bodoh dia tidak mau belajar, tidak mau mengerti, makanya dia tidak mau melakukan firman. Itu orang bodoh. Orang bodoh tidak membangun hidupnya di atas firman Allah. Orang bodoh tidak mau membangun hidupnya di atas dasar Yesus Kristus. Itu orang yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena tidak mau belajar, karena tidak mau mengerti, karena tidak mau melakukan firman. Jadi dia tidak peduli dasar apa yang akan dia gunakan ketika dia membangun. Yang penting bangunan itu berdiri, tidak peduli akan adanya badai. Tetapi apa akibatnya yang terjadi? Dia menemui kegagalan yang luar biasa. Rumah itu rubuh karena tidak dibangun di atas dasar yang benar. Rumah itu rubuh karena tidak dibangun di atas dasar yang kuat.
jadi mudah goyah. Sehingga apa? Hebat kerusakannya, firman Tuhan berkata. Sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang mengenal Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja. Tuhan berkata bahwa bukan hanya mendengar saja, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu apa? Melakukan firman. Bahkan Tuhan juga berkata di dalam Alkitab tentang perumpamaan yang lain, bagaimana orang yang mendengar dan melakukan firman itu diumpamakan seperti seorang penabur benih. Yang menaburkan benih, ada yang di pinggir jalan, ada yang di semak duri, ada yang di tempat berbatu, dan sampai ke apa? Tanah yang subur, tanah yang baik. Itu adalah orang yang mau melakukan firman. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, orang yang melakukan kehendak Bapa itu adalah anak-anak Allah. Jadi kenapa kita hari-hari ini mudah goyah? Kenapa hari-hari ini kita mudah cemas, mudah khawatir, mudah takut di dalam kehidupan kita? Itu jadi pertanyaan, di atas dasar apa kita taruh kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan, di atas dasar mana? Apakah di atas dasar Yesus Kristus dengan melakukan firman Allah, atau di atas dasar pasir dengan hanya mendengar tetapi tidak melakukan? Ingat jemaat Tuhan, orang bijaksana dan orang yang bodoh mengalami satu fakta yang sama. Datangnya badai. Badai itu tidak memilih kepada siapa dia harus datang. Tapi disitulah dilihat kualitasnya, dilihat kokohnya sebuah bangunan ketika badai itu datang. Apakah dia tetap berdiri, apakah dia menang, apakah dia tetap bertahan, atau malah sebaliknya, rusak, hancur. Itu yang jadi pertanyaan. Oleh sebab itu, mari kita mau hidup kita dibangun, disusun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, renungan di malam hari ini tidak saya panjangkan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang datang di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam hati pikiran kami, bahkan beri kami kekuatan Tuhan untuk melakukan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hari demi hari kehidupan kami semakin mempermuliakan Engkau, agar kehidupan kami semakin hari Tuhan tetap teguh di dalam Engkau, dan biarlah Roh Kudus yang memberi kami kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, terus berkati bangsa kami, pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami, berkati pemimpin kami, hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang takut akan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami taruh juga jemaat-Mu di tempat ini, hamba-Mu di tempat ini Tuhan, para pengerja yang ada di tempat ini, semua kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelihara setiap kehidupan kami semua, dan biarlah ya Tuhan Yesus kami semua ada aman di dalam perlindungan-Mu. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.